itu cuma satu, punya uang. Halo sobat-sobat pertanian, kembali lagi dengan saya Fahri Husaini dengan perbincangan kita mengenai teknologi dalam bidang pertanian. Di sini saya kedatangan bintang tamu yang sudah sangat terkenal dalam bidang pertanian, terutama mengenai rekayasa genetik. Halo Mas Niko. Halo Fahri. Gimana kabarnya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga cepat mati Mas. Ya, amin. Gini Mas, di sini penonton setia channel ini itu belum tahu apa itu sih rekayasa genetika, terutama kan di Indonesia itu teknologinya sudah semakin berkembang, terutama dalam bidang pertanian. Ya. Penonton itu ingin tahu Mas, apa itu sih rekayasa? Rekayasa genetika itu sama seperti pemeliharaan tanaman, yaitu pemberian karakter-karakter baru pada tanaman melalui pengintegrasian gen-gen yang berasal dari organisme lain untuk perbaikan sifat-sifat tanaman itu sendiri. Penonton setia channel ini kan mayoritas itu ada yang mungkin ada yang masih sekolah atau sukanya masih rebahan. Oh iya. Nah, jadi kan dia tidak tahu tanaman seperti apa yang dilakukan untuk rekayasa genetik, atau mungkin contoh dari tanaman rekayasa genetik itu apa Mas? Inovasi teknologi rekayasa genetika itu yang sudah dilakukan seperti tanaman hibrida, terus hasil dari pembastaran, terus transgeni. Kalau untuk hibrida itu banyak Mas, seperti melon Meyer, terus lemon salah, maksudnya lemon. Lalu ada kalau untuk pembastaran itu persilangan tanaman. Biasanya dilakukan, iya, biasanya dilakukan untuk tanaman hias. Tanaman hias. Misalnya tanaman red Sumatera ya ini ya, silakan dengan apa gitu. Kalau dulu awalnya itu tanaman yang temunya itu Greg Hambali, itu Bapak Greg Hambali itu menyilangkan tanaman red Sumatera, bukan Rotundum Aceh dengan tanaman Donaran itu disilangkan jadi varian baru. Nah itu diberi nama red Sumatera itu. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana Mas cara atau metode supaya rekayasa genetik itu dapat berhasil? Baik, ini jadi yang pertama-tama yaitu isolasi dan pengklonan gen target. Modifikasi klon seperti penambahan beberapa segmen DNA untuk inisiasi dan peningkatan ekspresi gen itu. Kemudian selectable markers seperti penambahan penanda seleksi, kemudian introduksi DNA rekombinasi pada sel tanaman, lalu seleksi sel atau jaringan transforman, kemudian yang terakhir regenerasi sel atau jaringan menjadi tanaman yang utuh seperti modifikasi kultur jaringan gitu. Apa manfaat dari rekayasa genetik itu sendiri Mas? Baik, jadi rekayasa genetika mengurangi penggunaan pestisida yang beracun. Selain itu, teknologi transgenik telah menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama, ulat, dan pokoknya organisme pengganggu tanaman lainnya. Kemudian rekayasa genetika itu menghasilkan kualitas bahan pangan yang terbaik pokoknya. Para ilmuwan telah mengkombinasikan gen-gen terbaik antar tanaman. Itu sudah banyak produk hasil GMO atau transgenik yang dihasilkan yaitu dan dikembangkan. Salah satunya padi golden rice. Golden rice ini sendiri memiliki kandungan beta karotin yang sehingga warnanya itu menjadi kekuningan luas gitu. Kemudian golden rice ini sendiri memiliki kandungan vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi-padi yang lainnya gitu. GMO atau genetically modified organisme sendiri ini juga membantu ketersediaan pangan. Jadi mau sekuat apapun kita menolak produk hasil GMO, ini manfaatnya nggak terbantahkan Mas gitu. Jadi produk
GMO itu lebih bagus daripada produk-produk yang Jadi, lain. iya. Penjelasan dari Mas Niko yang dapat saya tangkap itu transgenetik sama dengan pemuliaan tanaman atau memperbaiki sifat-sifat dari tanaman tersebut Baik, iya. atau menambah sifat tanaman tersebut seperti baru. ya seperti kayak ketahanan cengkraman tanaman terhadap hama maupun lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung untuk tanaman tersebut. Atau berarti tanaman transgenetik itu lebih menguntungkan dan juga memiliki kualitas yang lebih baik daripada tanaman konvensional. Iya. Begitu atau salah? Ya, namun ada kerugiannya dari semua itu. Oh, kirain nggak ada kerugiannya. Ada, Mas. Bisa disebutkan nggak, Mas? Apa sih kerugian dari Betul, ada tanaman kerugian dari produk GMO ini. Banyak orang yang nggak suka dengan GMO atau rekayasa genetika ini, pasalnya dinilai bisa merusak ekosistem. Salah satu produk GMO padi BT bisa tumbuh dan tahan terhadap serangan hama dan ulat. Itu kelebihannya. Ulat yang terbiasa makan padi tiba-tiba itu bisa mati. Disitulah merusak ekosistem. Dampaknya populasi ulat bisa menurun sehingga mengganggu rantai makanan. GMO berbahaya juga dikonsumsi bagi orang yang memiliki alergi. Contohnya produk-produk GMO hasil persilangan tanaman ini yang tidak tahu asal usulnya ya, persilangannya dari mana nggak tahu kan, misal durian disilangkan dengan durian apa gitu kan, nggak tahu kan asal usulnya. Nanti orang yang mengkonsumsi makanan tersebut yang memiliki alergi tertentu, ya itu berbahayanya di situ, Mas. Bisa kumat atau kejang-kejang tiba-tiba nanti gitu. GMO atau organisme hasil rekayasa genetik itu sering jadi perbincangan di masyarakat, Mas. Biasanya itu makanan yang bersumber dari GMO itu dianggap oleh masyarakat sebagai makanan yang tidak sehat. Mengapa dari makanan tersebut Ini banyak orang yang mempropagandakan bahaya tanaman GMO, yaitu sebenarnya salah. Mereka salah mendefinisikan. Mereka cenderung menganggap kalau GMO ini tanaman transgenik atau yang dihasilkan dari mutasi gen. Itu. Padahal sejak manusia pertama kali bercocok tanam, itu mereka sebenarnya sudah mulai memodifikasi genetik dari tanaman. Caranya itu nggak mesti transfer gen, bisa juga dengan mengawin silangkan, itu sudah termasuk dari bagian memodifikasi tanaman. Dari genetik itu sendiri dimodifikasi. Semua jagung yang kita makan itu adalah produk GMO, hasil dari rekayasa genetika itu tadi. Cukup aneh kalau orang bilang GMO itu berbahaya, padahal sehari-hari yang kita makan itu adalah produk GMO. Jagung berasal dari tumbuhan liar teosinte. Manusia zaman dulu membudidayakan tanaman ini sebagai sumber bahan makanan untuk manusia. Melalui kegiatan cocok tanam, teosinte berevolusi menjadi tanaman jagung. Selama proses evolusi ini, komposisi genetik tanaman tentu berubah. Jadi secara teknis ya, jagung adalah teosinte yang genetikanya dimodifikasi oleh manusia. Baik, sobat pertanian. Artinya, tanaman transgenetik itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman konvensional. Semisalkan kayak tanaman transgenetik tahan terhadap hama, tahan terhadap cuaca ekstrim, sehingga penanaman komoditas tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan secara cepat dan menghemat devisa akibat penghematan pestisida atau bahan kimia yang lebih tinggi. Misalnya tanaman transgenetik tidak perlu pupuk kimia atau pestisida, sehingga tanaman transgenetik dapat membantu
upaya perbaikannya. Jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal baru seperti tanaman transgenik. Setelah kalian mengetahui apa itu rekayasa genetik, manfaat dari rekayasa genetik dan prospek untuk kedepannya, kalian bisa mempelajari teori, praktek rekayasa genetik maupun pemuliaan tanaman. Dengan syarat kalian itu harus punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak usah coba-coba. Bener nggak Mas? Ya, kemudian apa ya? Sabar ya. Ya sabar, harus tekun. sabar, tekun. Yang kuncinya itu cuma satu, Nah, punya yang penting uang. itu selain punya uang ini tadi, paham konsep dasar persilangan ya. Bisa nyoba tanaman hias kalian di rumah. Kalian coba silangan, kalian kawinkan mandiri. Mudah kok. Saya rasa cukup sekian perbincangan kita. Terima kasih kepada Mas Niko selaku narasumber. Ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Semoga sehat, makin sukses. Ya. Terima kasih kepada sobat pertanian yang telah menonton channel ini. Terima kasih kepada para editor. Terima kasih kepada para kameramen. Salam lestari dan salam bahagia. Salam lestari, salam bahagia.